Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mukanya kok pada berseri-berseri, bersinar. Habis mata pelajaran apa? Matematika, Pak. Kok pada seneng? Misalnya kalau matematika, zamannya Bapak dulu ngebosenin. Terus pada takut semua, kok pada seneng? Jempol. Jelosol. Jadi seneng ya? Ya. Maka supaya kesenangan kalian tetap ada, kita lanjutkan ke mata pelajaran Bapak ya. Mata pelajaran tentang biologi. Oke, sebelum kita mulai pelajaran pelajaran siang hari ini, Bapak bisa diri terlebih dahulu ya. Sebelum mulai pembelajaran, adalah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, coba dilihat sebelah kanan, kiri, depan, belakang. Apakah ada dari teman kalian yang tidak berangkat pada siang hari ini? Tidak ada, Pak. Tidak ada? Ya berarti ada masuk semua ya? Gak ada yang izin, gak ada yang apa? Oke, nah ini minggu lalu kita udah belajar tentang pembelahan sel. Ada yang masih ingat pembelahan sel itu apa? Ya. Kira-kira ya? Pembelahan sel adalah suatu proses yang membagi satu sel untuk menjadi dua atau lebih sel anakan. Berikut tadi. Nah, terusnya kemarin juga kita udah mengaitkan antara pembelahan sel dan fotokopi. Ada yang masih ingat tahapan dari mitosis dan meiosis itu apa aja? Ya, Pak. Ya, nah. Kalau tahapan mitosis itu profase, metafase, anafase, dan telofase. Kalau meiosis itu profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1. Kemudian dilanjutkan profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Nah, betul. Berikut coba. Oke. Kita lanjut ke pewarisan sifat. Ya, seperti yang kita ketahui, kalau setiap makhluk hidup kayak kita, manusia, hewan, tumbuhan, dan makhluk lainnya, itu pasti anakannya memiliki kemiripan atau kesamaan, mulai dari ciri fisik, karakteristik, sama sifat. Oke, coba lihat gambar ini. Apa yang mengaitkan gambar ini dengan pewarisan sifat? Ada yang tahu? Ya, gimana? Warna bulu Ya, kucing. betul, warna bulu kucing. Jadi ini induknya. Induk memiliki warna bulu coklat dan putih, begitupun dengan anaknya memiliki kesamaan pada bulu kucing. Kita masuk ke penjelasan yang lebih lanjut. Nah, pewarisan sifat dicetuskan oleh Gregor Mendel pada tahun 1822 hingga 1884. Beliau merupakan salah satu ilmuwan yang sangat berpengalaman di bidang pewarisan sifat. Salah satu penelitiannya yakni membahas terkait penyilangan antara bunga ungu dan juga bunga putih. Ini sendiri fenotip adalah sifat yang dapat dilihat oleh mata atau indera. Sedangkan genotip adalah sifat yang tidak dapat dilihat oleh indera. Dalam silangan dia melakukan sebuah kombinasi antara bunga ungu dan bunga putih, menghasilkan sel anakan yakni bunga ungu dengan genotip kombinasi antara kedua sel indukan, yakni U besar dan U kecil. Nah, selanjutnya Mendel melakukan penyilangan dari sel anakan sama U besar, U kecil, misalkan dengan U besar dan U kecil, menghasilkan 4 sel anakan. Yang pertama ada U besar, U besar, U besar, U kecil, U besar, U kecil, U kecil, U kecil. Yang mana fenotipnya ada bunga ungu 3 biji dan bunga putih 1 biji. Ada yang tahu kenapa hasilnya 3 bunga ungu dan 1 bunga putih? Nah, kita akan lihat lanjut nanti. Nah, tadi ada istilah fenotip, genotip, kemudian ada istilah parental. Parental ini dideskripsikan sebagai indukan. Jadi parental 1 ini indukan pertama. Filial Dideskripsikan sebagai sel anakan atau anakan. Kemudian parental 2 ini diistilahkan sebagai indukan yang kedua. Jadi kan jumlahnya 4. Kita sebut filial 2. Kemudian ada pasangan gen. Jadi pasangan gen percampuran antara bunga ungu dan bunga putih. Ini kalau digabung jadinya alet atau pasangan gen. Ya, tadi kita udah belajar tentang apa yang sudah dilakukan oleh Mendel terkait tentang persilangan bunga ungu dan bunga putih. Dan juga kita udah membahas beberapa istilah-istilah yang penting untuk kita pahami.
Di sini ada beberapa istilah yang perlu kalian cermati, yang tadinya juga sudah kita bahas, mulai dari awal sampai intermediate. Beberapa istilah-istilah yang perlu kalian cermati lagi karena sering dipakai dalam pembahasan sifat ini. Nah, dari apa yang udah Bapak jelasin, apakah ada pertanyaan sebelum kita lanjut ke halaman selanjutnya? Tidak ada Pak. Oke. Kita kembali lagi ke Mendel. Mendel mencetuskan persilangan antara dua individu yang memiliki satu sifat beda yang disebut monohibrid. Kalau dua sifat beda disebut Di dan juga Mendel merumuskan beberapa hukum yang memuat tentang materi-materi seperti monohibrid dominan penuh dan monohibrid intermediate. Ini termasuk jenis dari hukum Mendel yang membahas tentang segresi. Jadi yang sama Ya, ini buat soal nomor 1 bisa dicatat dan dikerjain langsung ya. Ini soal nomor 1 dan ini soal nomor 2. Ini gimana kalau 1? Ya, waktunya udah habis. Tadi Bapak udah kasih kalian waktu 15 menit buat ngerjain kedua soal. Soal 1 dikerjain kelompok 1, soal 2 dikerjain kelompok 2. Gitu Bapak, silakan buat kelompok 1 bisa mempresentasikan hasil kerja dari soal nomor 1. Diwakilkan sama salah satu anggotanya saja ya. Oke, silakan kelompok 1. Ya, tadi udah betul yang dijelasin sama Revi, hasilnya 80 batang sama hasil persilangan itu juga betul sesuai dengan apa yang udah Bapak sampaikan di awal. Oke, makasih Revi. Kita lanjut. Sebelumnya kita break dulu. Kita lanjut ke kelompok 2. Silakan. Dari kelompok 2. Ya betul 5. Hasilnya 50% besar dan juga sudah sesuai tadi persilangannya seperti apa. Ya nggak terasa kita udah ada di ujung waktu pembelajaran nih. Jadi dari apa yang sudah kita pelajari di awal, mulai dari pengertian kualitas sifat hingga contoh soal ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Cukup? Kalau nggak ada, kita simpulkan saja ya pembelajaran kali ini. Ini dari salah satu ada yang mau menyimpulkan apa yang sudah ditanyakan? Saya sifatnya bahwa sifat-sifat benefic dapat diturunkan dari integrasi melalui mekanisme pemeriksaan yang diatur oleh aturan hukum Mendel. Hukum Mendel ini menjelaskan bagaimana DDG diwariskan dan bagaimana kombinasi gen dapat mengaruhi karakteristik individu dalam suatu populasi. Ya, betul. Jadi dari apa yang sudah kita pelajari, pewarisan sifat menurut hukum Mendel itu dijelaskan di hukum 1 Mendel ada 2 jenis, yang monohibrid anakan yang didapati sama dari salah satu sel. Bapak cukupkan untuk pembelajaran pada siang hari ini. Jadi dari tujuannya kita sudah memahami apa tujuan dari kita belajar pewarisan sifat. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, silakan dibuat rekan bisa menilai untuk kita mencukupkan. Sebelum menutup pembelajaran, saya masih berdoa. Oke, terima kasih semuanya.